Saya Anggelina Nurinda dari Prodi S1 Farmasi Universitas Harapan Bangsa ingin menjelaskan mengenai psychiatric disorders. Untuk topik kali ini yaitu mengenai gangguan kecemasan atau ansietas, kemudian gangguan pola tidur, dan juga gangguan intelektual, kecacatan intelektual. Yang pertama yaitu mengenai gangguan kecemasan atau ansietas. Ansietas merupakan gangguan psikiatrik yang ditandai dengan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, tidak rasional dan tidak realistis terhadap peristiwa yang terjadi sehari-hari. Epidemiologi dari gangguan kecemasan yaitu prevalensi secara global dalam 1 tahun diperkirakan 3-8%. National Comorbidity Study melaporkan 1 dari 4 orang memenuhi setidaknya salah satu kriteria gangguan cemas. Studi ini juga melaporkan prevalensi gangguan cemas cukup tinggi, yaitu 17,7%. Untuk patofisiologinya, yaitu neurotransmitter memegang peranan penting dalam patofisiologi gangguan cemas menyeluruh. Pada sistem saraf pusat, neurotransmitter seperti norepinefrin, serotonin, dopamin, dan GABA memegang peran penting. Neurotransmitter dan peptida lain seperti kortikotropin, releasing factor mungkin ikut terlibat dalam patofisiologi penyakit ini, walaupun belum jelas pengaruhnya. Sistem saraf pusat simpatik memegang peran penting dan terjadinya manifestasi klinis dari penyakit ini. Dengan modalitas pencitraan PET ditemukan bahwa terjadi peningkatan aliran neurotransmitter pada regio parahipokampus dan penurunan ikatan serotonin tipe 1A dengan reseptornya pada region anterior dan posterior korpus cingulata pasien. Untuk farmakoterapinya yaitu kita bisa menggunakan farmakoterapi obat atau farmakologik dan non-farmakologik. Untuk farmakologiknya sendiri itu bisa menggunakan SSRI, antisiolitik, antidepresan, obat penenang, dan pengobatan nyeri saraf. Untuk non-farmakologiknya kita bisa menggunakan terapi perilaku kognitif, meditasi, dan psikoterapi. Selanjutnya, untuk jenis-jenis dari gangguan kecemasan itu ada gangguan panik, gangguan kecemasan sosial, gangguan stres pasca traumatis, gangguan kompulsif obsesif maksud saya. Saya akan menjelaskan satu persatu farmakoterapi dari macam-macam gangguan kecemasan tersebut. Pertama yaitu gangguan panik, yaitu kondisi yang tergolong ke dalam gangguan kecemasan yang ditandai dengan terjadinya serangan panik secara tiba-tiba, kapan dan di mana saja, serta dialami secara berulang-ulang. Kemudian untuk gangguan kecemasan sosial, yaitu gangguan mental yang menyebabkan kecemasan, takut, atau rasa malu yang sangat intens terhadap interaksi sehari-hari. Faktor risikonya itu berupa genetik, trauma masa lalu, lingkungan baru. Kemudian untuk pengobatannya itu bisa secara psikoterapi dan bisa secara obat. Dan secara obat itu kita bisa menggunakan obat duloxetin dan sertralin. Kemudian untuk gangguan stres pasca traumatis yaitu gangguan yang ditandai dengan kegagalan untuk pulih setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengerikan. Lebih dari 2 juta kasus per tahun di Indonesia. Untuk pengobatannya yaitu melalui terapi, contohnya terapi perilaku kognitif, pemrosesan ulang dan desensitisasi gerakan mata dan pajanan dan pencegahan respon, dan juga bisa menggunakan obat SSRI. Kemudian untuk gangguan kompulsif obsesif, itu gangguan yang ditandai dengan pikiran berlebihan atau obsesi yang menyebabkan perilaku repetitif atau kompulsi. Terapinya bisa menggunakan terapi perilaku kognitif, terapi aversi, psikoedukasi, terapi perilaku emosi rasional, dan terapi obat seperti obat-obatan SSRI, antisiolitik, dan antidepresan.
Selanjutnya untuk gangguan yang kedua yaitu tentang gangguan pola tidur, yaitu masalah kesehatan yang mencakup gangguan pada kualitas atau kuantitas tidur, gangguan irama sirkadian, gangguan akibat penggunaan zat. Untuk epidemiologi dari gangguan tidur, yaitu prevalensi gangguan tidur di dunia diperkirakan antara 5-15%, dan di antara mereka yang mengalami gangguan tidur 31-75% berkembang menjadi masalah insomnia kronik. Untuk patofisiologinya, yaitu patofisiologi dari gangguan tidur ini masih belum diketahui secara pasti. Namun beberapa mekanisme neurobiologis dan psikologis telah diajukan. Model neurokognitif menerangkan bahwa faktor predisposisi, presipitasi, perpetuasi, dan neurokognitif adalah faktor-faktor yang mendasari berkembangnya insomnia dan menjadikan gangguan kronik. Model lain dari psikobiologi inhibition yang menunjukkan bahwa tidur yang baik membutuhkan otomatisasi dan plastisitas. Untuk etiologinya yaitu gangguan fisik seperti nyeri perut, kecanduan alkohol, faktor genetik, obat-obatan, gangguan kejiwaan. Gejalanya yaitu meliputi kesulitan tidur pada malam hari, mengalami mimpi buruk, sering terbangun saat tidur, dan kesemutan atau merasakan Gejala dari gangguan tidur yaitu meliputi kesulitan tidur pada malam hari, mengalami mimpi buruk, atau sering terbangun saat tidur, dan kesemutan atau merasakan sensasi. Terapinya yaitu bisa secara perubahan gaya hidup, psikoterapi, penggunaan alat khusus ketika tidur, dan bisa juga dengan obat-obatan seperti obat penenang dan antidepresan. Nah, tujuan dari terapi tersebut yaitu untuk menghilangkan gejala, meningkatkan produktivitas dan fungsi kognitif, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pada pasien usia lanjut. Kemudian untuk yang gangguan ketiga yaitu gangguan kecacatan intelektual. Gangguan intelektual gitu kan? Langsung gini. Gangguan kecacatan intelektual atau ID juga dikenal sebagai ketidakmampuan belajar umum, dan sebelumnya keterbelakangan mental atau MR adalah gangguan perkembangan saraf umum yang ditandai dengan gangguan fungsi intelektual dan adaptif secara signifikan. Untuk epidemiologinya, cacat intelektual mempengaruhi sekitar 2-3% dari populasi umum. 75-90% dari orang yang terkena memiliki cacat intelektual ringan. ID non-sindrom atau idiopatik menyumbang 30-50% kasus, dan sekitar seperempat kasus disebabkan karena kelainan genetik. Kemudian untuk etiologinya yaitu karena kondisi genetik yang disebabkan oleh gen abnormal yang diwarisi dari orang tua atau kesalahan saat gen bergabung. Kemudian karena masalah selama kehamilan, masalah saat lahir, dan terpapar jenis penyakit atau racun tertentu. Untuk diagnosisnya yaitu bisa melalui penilaian IQ dan perilaku adaptif. Selanjutnya untuk patofisiologi dari gangguan kecacatan intelektual yaitu berhubungan dengan disfungsi otak yang biasanya disebabkan oleh perkembangan otak yang abnormal atau jejas otak karena penyebab genetik atau lingkungan. Faktor genetik akan menyebabkan perkembangan otak yang abnormal atau terhambat, dan seringkali disertai dengan malformasi fisik yang spesifik untuk sindrom tertentu. Terapinya bisa berdasarkan asesmen terhadap kebutuhan sosial, pendidikan, psikiatrik, dan lingkungan pasien, dan psikoterapi. Psikoterapi ini bisa melalui terapi perilaku dan juga cognitive behavior terapi atau CBT. Tujuan terapinya yaitu untuk memberikan keterampilan adaptif minimal kepada pasien dengan mempertimbangkan tingkat intelijensi. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai topik psychiatric disorders. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.